Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Gusti Bayu Randa, NIM 0104201018, kelas manajemen dakwah semester 5, mata kuliah hadis tematik, dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis tematik yang berjudul Realitas Iman dalam Kehidupan Sosial, yang mencakup etika bersilaturahmi, etika bertetangga, hadis fungsi manajemen dan penjelasannya, etika berpolitik, dan juga larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, langsung saja. Dan untuk materi pertama yaitu etika bersilaturahmi, yang dimana silaturahmi adalah perlakuan dari berbuat baik kepada orang lain dan kerabat dekat yang memiliki hubungan nasab atau pernikahan, menyayangi mereka, bersikap lemah lembut, dan selalu memperhatikan keadaan mereka. Manfaat silaturahmi ini yang bisa kita dapatkan yaitu orang selalu menyambung silaturahmi, yaitu akan diberikan umur yang panjang serta dimudahkan rezekinya. Rasulullah SAW juga menyampaikan yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Dalam Islam, etika silaturahmi juga harus diperhatikan sesuai dengan anjuran agama Islam. Di antaranya yaitu niat yang baik dan ikhlas, mengucapkan salam, meminta izin sebelum masuk ke rumah, berpakaian yang sopan, dan juga menjaga sopan santun. Dan materi yang kedua yaitu etika bertetangga. Secara umum, hak dan kewajiban bertetangga sama dengan hak dan kewajiban yang harus ditunjukkan kepada sesama muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau menyampaikan dalam artian hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6, yaitu jika kamu bertamu dengannya maka ucapkanlah salam. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat. Jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah ia dengan yarhamukumullah. Jika ia sakit, maka jenguklah, dan jika ia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Imam Al-Ghazali secara detail menjelaskan tentang adab atau etika bertetangga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendahului berucap salam, tidak berlama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbelasungkawa kepada orang yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya, berbicara dengan lemah lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan yang terucap, menegur setelah harus ketika berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlukan, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Dan untuk materi yang ketiga yaitu hadis fungsi manajemen. Dalam hadis Bukhari yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak dilaksanakan, maka tetap ditulis satu amal baik yang sempurna bagi Allah. Tetapi barang siapa yang melakukan dan betul-betul dilaksanakan, maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat ganjaran. Sebaliknya, jika yang berencana melakukan kejelekan tapi tidak dilaksanakan, maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna. Jika ia berencana melakukan kejelekan dan melaksanakannya dan melakukan kejelekan tersebut, maka ditulis satu kejelekan. Dan untuk penjelasan singkat tentang fungsi manajemen yaitu perencanaan, yang dimana artinya kegiatan atau aktivitas merangkai dan menetapkan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu pengorganisasian, adalah sebuah wadah ataupun kelompok yang bertugas untuk membantu menjalankan aktivitas yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu pergerakan, yaitu tahap yang penting di dalam perencanaan dan pengorganisasian, karena pergerakan ini adalah suatu aktivitas untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan pengawasan, yaitu suatu kegiatan yang mengawasi jalannya sebuah rencana
yang disusun dari awal dan melihat apakah rencananya berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang keempat, materi keempat yaitu etika berpolitik. Etika berpolitik ini adalah sarana atau media yang diharapkan bisa menghasilkan suasana harmonis antar pelaku dan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan untuk materi terakhir ataupun materi kelima yaitu larang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelum kita masuk ke larangannya, ada baiknya kita mengerti tentang pengertiannya, yaitu pengertian korupsi adalah penggelapan uang negara, perusahaan, dan organisasi untuk kepentingan pribadi. Dan kolusi itu adalah kerjasama secara rahasia untuk tujuan yang tidak baik. Dan nepotisme adalah keuntungan untuk mengutamakan saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintahan. Dan untuk larangan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 dalam artian, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dari artian surah An-Nisa tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini yang dipahami dalam ajaran Islam ialah bahwa hal tersebut melanggar hukum, tidak bermuara atau merugikan pihak lain, dan melanggar hak asasi manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam kata ataupun perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Se acabou. Free drinks in the house. Word.